Baik Pak, terima kasih atas waktunya. eh saya izin share screen Pak. Ya, melanjutkan yang pertemuan minggu lalu Pak, waktu kita mencoba untuk membuat halaman login dan halaman mainnya, main Dart. Kemarin kita sudah sampai sini Pak. Terus kemudian kita buat login Dartnya. Nah, beberapa apa eh, paket yang kita gunakan sama seperti yang dikirim oleh Bapak waktu itu. Kemudian beberapa perubahan atau bukan perubahan sih, perbaikan dari bug-bug yang terdapat pada eh, kode ini sedikit banyak di bagian motivasinya itu Pak. Jadi login dan motivasi. Selanjutnya untuk menu register sendiri masih tidak ada masalah, jadi artinya kita bisa langsung register. Yang penting sudah mengganti atau merubah alamat dari API-nya. Kebetulan di sini kita pakai API yang kita hosting di web host. Cuma kekurangan dari web host ini kalau yang gratisan untuk metode put dan delete-nya tidak bisa digunakan, Pak. Jadi hanya post sama get saja. Untuk itu sudah saya jalankan aplikasinya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Beberapa edit yang dilakukan adalah tidak menggunakan menu yang awal itu, jadi langsung masuk ke login ini. Kemudian menambahkan tombol register di bawah sign in. Jadi letaknya itu ada di login satu dat. Login satu dan kita tinggal menambahkan atau mengcopy saja tombol sign in yang ada di atas ini ke bawah sini, ditambahkan terus dirubah on press-nya atau aktivasi dari begitu diklik atau ditekan, nanti akan mengarah ke register page dari halaman atau file register. Kemudian kita tambahkan saja teksnya register dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, jika sudah berhasil, kita bisa coba menu register ini nanti akan eh, menuju ke atau memanggil kelas register page di file register dart. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa coba mendaftar untuk apa menguji koneksi API-nya. Misalnya di sini saya masukkan user, kemudian profesinya mahasiswa, kemudian emailnya user saja gini, user dengan password 123456, kemudian klik register. Nah, karena lewat API eksternal atau di luar dari localhost kita agak lama memang ininya responnya. Tapi ini menandakan kalau registration successful itu ada di sini di file register dart. Ini tidak ada perubahan, merubah ini saja sudah bisa berfungsi dengan normal. Jadi beberapa uh, data atau parameter yang dikirim itu tentunya tadi sesuai dengan formnya, yaitu nama, profesi, email, password, dan juga sesuai dengan waktu pengujian API Vegenesia menggunakan Postman minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Ini jika gagal akan dapat pesan gagal. Ini widgetnya ini cukup sederhana, jadi hanya berupa form biasa, text field untuk mengisi
apa formnya itu nama, profesi, email, password, kemudian tombol register. Nah, on press ini begitu diklik akan memanggil fungsi register yang di atas sini. Ya, fungsi register ini jadi dari nama atau form itu disimpan data apa yang kita ketik itu menjadi variabel nama, profesi, email, password. Kemudian mengirim HTTP post ke alamat API kita dengan isi seperti ini. Apa ininya sintak dari HTTP post itu seperti ini. Jadi nama, profesi, email, password sesuai API yang kita tentukan sebelumnya. Jika berhasil, maka akan muncul registration successful. Jika apa-apa kode HTTP-nya 200 dan ada tombol OK. Kemudian jika gagal atau HTTP kodenya selain 200, maka dianggap registrasi gagal. Nah, ini karena sudah sukses, oke. Nah, kita bisa kembali ke halaman register. Sebelumnya saya waktu pernah bisa dibuat sih, jadi klik OK itu nanti dia kembali ke login. Nah, sekarang kita login menggunakan user yang baru terdaftar tadi. User add, terus passwordnya 123456. Ya, kita sign in. Nah, di sini sengaja pakai comment print untuk mengecek apa respon data dari API-nya. Ini respon data dari API artinya user login berhasil. Ini ada di sini. Jadi tombol login itu mana dia? Tombol login. Nah, ini tombol login itu akan memanggil fungsi post login yang ada di atas dengan parameter email controller dari form yang kita isi tadi dengan dan password di bawahnya. Kurang lebih. Nah, ini fungsi post login. Tapi sebelumnya kita perlu membuat sebuah bukan global ya apa variabel nama dan ID user karena di kode sebelumnya eh, data ini tidak dikirim atau dipas ke halaman selanjutnya. Jadi kita perlu mempassing sebuah data untuk dapat digunakan di halaman sebelumnya untuk nanti mengisi motivasi karena untuk mengisi motivasi itu dibutuhkan dua data yaitu isi motivasinya dan ID. Nah, jadi kita harus membawa ID user. Kalau nama ini opsional sebenarnya karena nama ini hanya untuk menampilkan nama si user di atas title bar saja. Nah, begitu email password kita masukkan ke HTTP post ke API login kita, kemudian akan muncul kembali respon status code ini yang 200. Jika 200 maka print respon body, ini respon badinya. Nah, di sini perbedaan dengan kode yang sebelumnya, beberapa ada sedikit error, bukan error sih, bug ya, debug. Jadi nama respon datanya itu adalah ini, data, kemudian nama. Jadi data yang kita ambil itu yang kita simpan data dan nama. Namanya user, kemudian data, ID user itu data. ID usernya itu kita bawa, kita simpan nanti untuk mengisi form motivasi karena ID user ini dibutuhkan untuk mengirimkan HTTP post post motivasi. Setelah dapat ini, kemudian ke dalam nama dan variabel nama dan variabel ID user. Begitu kita klik, begitu responnya oke, maka kita akan dialihkan ke halaman main screen. Nanti main screen. Nah, main screen itu kita tambahkan sebelumnya belum ada ini dengan yaitu dua parameter tadi yaitu nama dan ID user karena dibutuhkan untuk mengisi motivasi itu tadi. Nah, begitu kita klik login, maka akan muncul di sini di main screen. Nah, setelah di main screen, hanya ada ini, jadi isi motivasi, kemudian save data atau mau lihat motivasi lainnya. Ini kode dari main screen. Main screen kita tentu bikin variabel global untuk
kelasnya yaitu ID user nama. Nah, ini API-nya kita ganti ke untuk apa ininya global, bukan global variabel ya, apa seperti konstannya itu. Jadi ini API untuk apa post motivasi. Nah, kita lihat dulu ini ya tampilannya. Di sini ada main screen, title-nya, kemudian nah di sini ada label teks di atas ini, kemudian ada apa controller untuk mengisi data motivasi. Selanjutnya ada tombol save data. Nah, tombol save data ini nanti akan memanggil fungsi save data. Jadi fungsi save data itu di sini. Ini fungsi save data nanti akan menyimpan apa isian kita ke dalam variabel motivasi dan mengambil ini enggak, tidak perlu kita isi karena kita sudah dapat ID user ini dari halaman login sebelumnya. Jadi kita tinggal ambil apa widget ID user ini dari apa terusan atau passing dari ID user dari halaman login. Kemudian kita bikin HTTP post, ini fungsi HTTP post untuk mengirim apa ke alamat ini, API URL ini, dan dengan apa isiannya atau beberapa parameter yaitu isi motivasi dan ID user. Karena jika tidak ada ini, maka API-nya itu tidak akan bisa, bukan pasti menolak responnya. Bukan menolak sih, tidak 200 itu karena membutuhkan ini. Jadi kita butuh ID user ini dari user apa dari login, halaman login sebelumnya, terus kita simpan lagi dan kita kirim lagi. Walaupun di sini tidak ada ID user, kita hanya mengisi motivasi, tapi ID user itu kita dapat karena kita simpan variabel ID dari halaman login. Nah, jika Berarti bisa berhasil ditampilkan ya, Chan? ditampilkan motivasinya, Pak. Nggak di main screen-nya nanti bisa ditambahkan misalnya selamat datang Oh, bisa, Pak. bla 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 gitu ya. Bisa, ya saya lupa lagi. Kemarin tuh udah saya tambahin. Mana ya? Di title bar sini, Pak. Main screen misalnya kita bikin dulu di sini. eh Sebentar, Pak. String nama, karena kita tadi bawa nama. Nah, ini misalnya selamat datang nama. Nah, oke, kita coba quick reload atau perlu quick restart nanti. Nah, ini Pak. Jadi selamat datang nama. Kebetulan namanya tadi user, jadi yang tampil adalah user. Selanjutnya, apalagi lanjut ke sini, ya ini sudah diedit kan, ditambahkan ini, terus enter your motivation itu merupakan label teks ini. Hmm? Kemudian ini tombol save data yang tadi sudah dijelaskan. Nah, begitu save data, eh, misalnya kita bikin user ini mau bikin apa ya, terus mencoba gitu ya. Terus mencoba. Ya, kita coba save datanya. Nah, di sini ada notifikasi data save, your data has been saved successfully. Nah, itu berdasarkan dari respon HTTP yang di sini, dari fungsi save data. Jadi, jika respon status code-nya 200, maka tampilkan ini, data save, ya, terus ada teksnya, your data has been saved successfully. Dan jika kita klik ini, oke, maka oke-nya akan nutup, jadi nggak kemana-mana lagi. Tapi jika gagal, misalnya koneksi apinya tidak bagus atau apinya mati, maka akan muncul pesan error. Kita klik OK. Oke. Nah, tentunya kita mau melihat ya apakah sudah masuk atau belum.
Nah, kita bisa klik lihat motivasi lainnya ini. Nah, tombol lihat motivasi ini merupakan tombol nanti menuju ke kelas motivation list di file motivasi Dart ini. Sebelumnya kita impor dulu ya di atas. Nah, coba kita klik. Nah, ini. Ini semua atau seluruh dari motivasi yang ada di database. Jadi yang barusan kita input atau post itu ini yang tadi. Kemudian ini kemarin waktu kita kerja kelompok, ini percobaan-percobaan lainnya. Dan kalau yang ini, kalau tidak salah waktu proyek-proyek kakak tingkat kita sebelumnya. Nah, bukan kekurangan sih, yang belum diimplementasikan dalam aplikasi ini adalah metode put dan delete itu saja. Dan APK-nya sudah dicoba untuk di running di Android langsung dari HP. Kemarin saya coba untuk membuat APK rilisnya dari Flutter ini. Kemudian saya pasang di Android saya gitu di HP. Eh, Bisa. bisa Pak. Nanti mungkin saya kirim filenya Pak APK-nya. Ntar Pak saya mirroring dulu. Nah ini aplikasi HP saya mana? Ntar Pak. Oke, Oke saya jalankan screen mirroringnya. Berat banget. Oke, saya unlock dulu. Oke, ini tampilan dari HP saya. Nah, kemarin sudah dicoba dipasang yang di situ. Ini kita coba jalankan. Nah, ini Pak sudah bisa. Misalnya kita login sebagai saya misalnya 19215277 at BSI ACID, passwordnya 123456. Nah, kita sign in. Karena ini sudah di hosting API-nya jadi bisa masuk. Nah, di situ, Pak. Jadi karena nama lengkap saya waktu mengisi daftar itu ini, kemudian kita lihat motivasinya. Nah, ini yang tadi, yang user-user tadi sudah karena di satu hosting yang sama jadi terlihat. Misalnya saya isi di sini pantang menyerah. Eh, menyerah. Terus kita klik simpan. Ya, data berhasil disimpan di Android-nya. Terus kita lihat motivasinya apakah muncul. Nah, itu pantang menyerah itu, Pak, yang di sini. Mungkin itu untuk yang APK ini, Pak. Sebenarnya Mm-mm. kita saya juga sudah sampai metode putnya sudah kita buat, Pak, sekarang dalam progres. Oke. Baik. Hmm, nanti yang kelompok yang lain juga sama ya. Jadi akan menggunakan aplikasi yang kembangkan sama kelompok si Chan gitu kan. Nah, tentunya nanti ada polesan-polesan yang mungkin belum tercetus di kelompoknya Chan, nanti bisa tercetus di kelompoknya yang lain gitu kan. Yang penting punya Chan ini sudah beres dulu gitu kan, baru nanti kelompok-kelompok yang lain tinggal menyesuaikan kurangnya apa ya.
Terus berikutnya ini, coba ini yang paling sederhana ya, paling sederhana. Coba yang register deh. Iya, Pak. Register itu yang Eh, paling sederhana. oh iya, Pak. Ini. Yang Kok register .dak. iya, Pak. Ini, Pak. Nah, itu coba dikontrol A. Di Ah, kop coba di kop. copy. Ah. Terus coba masuk ke chat GPT. Oh iya, Pak. Eh, berat. Oh, pakai. Oh, pindah domain. Oh, oh, eh, sebentar, sebentar, sebentar. Iya, Pak. Om Zul, rencana yang praktisi mengajar ini di pertemuan ke-7 atau tanggal 6 Mei itu nggak ada. Coba telepon saya deh. Oh ini ya, kalau kalau di di Copilot ini ya jelasannya. Iya, Pak. Tapi nggak lengkap, Pak, kayaknya. Nggak terlalu Coba banyak gitu. coba deh chat GPT. ChatGPT kayaknya lebih lengkap gitu, Pak. Jadi nanti keywordnya coba terus jelaskan kode ini seperti Anda menjelaskan kepada anak SMA, kepada anak SMA, Sudah, Pak. SMA. Kok Oh ya. Oke, Pak. Lama. Om, Om, rencana rencana itu di praktisi mengajar itu bukan di pertemuan ke-7. Jadi nanti masuk lagi di pertemuan ke-9 deh. Jadi setelah UTS. Dua puluh Mei ya. 20 Mei.
Loading, Pak. Loading Iya, Pak. lumayan banyak sih. Jadi kita bisa mengurai sebenarnya script dengan bahasa apapun lah ya, untuk lebih mudah dimengerti gitu kan. Paling biasanya membuat sebuah tampilan dan fungsi dari sebuah sistem itu kalau dibuat sederhana, sederhana sebenarnya nggak sampai berapa baris kode ini yang Eh, register lagi. 130, Pak. 130 ya, 130 itu karena ada perintah-perintah yang sifatnya untuk mempercantik tampilan, mempercantik tampilan. Jadi kalau mau dibikin sederhana banget sebenarnya nggak terlalu banyak ininya ya, skripnya ya. Dan skripnya ini kan sebenarnya ada bawaan bawaan pada saat setiap kita bikin kelas itu kan pasti langsung ada bawaan dari sana. Jadi Oh, aslinya penambahan-penambahan kita itu cuman nggak banyak ya kalau kasusnya di Indonesia ini. iya. Nah kebetulan ini aja pakai show dialog gitu ya, pakai show dialog. Jadi tampilannya tampilannya semacam kotak gitu ya, semacam kotak yang ada beberapa pesan sesuai yang kita tulis di situ. Padahal pesannya juga nggak harus selalu menggunakan show dialog. Kalau kita menggunakan pesannya itu hanya sederhana, berbasis teks, ya udah muncul teksnya gitu doang ya. Nah ini kebetulan pakai show dialog, biasanya implementasinya agak panjang dibandingkan pesannya cuma sederhana. Nah dari script ini sebenarnya dengan menggunakan ChatGPT itu akan lebih mudah kita pahami ya. Cuman bagi mahasiswa tentunya harus sering latihan, terus yang kedua untuk penjelasannya juga harus mulai dari aplikasi-aplikasi yang kecil dulu ya. Karena ini kebetulan aplikasinya udah jadi gitu ya. Jadi nggak diawali dari hal yang kecil dulu aplikasinya. Belum juga, Chan. Belum, Pak. Masih belum itu. Belum ada respon di bawahnya. Coba di-refresh dulu. Kekirim kata tadi? Oh, enggak. Jelaskan kode ini seperti Anda menjelaskan ke Nanti bahasanya beda ya. Kalau kita ingin minta penjelasannya dengan tanpa menggunakan anak SMA, terus menggunakan SMA itu beda bahasanya. Karena dia akan menyesuaikan kepada siapa dia akan menjelaskan. Import package, jadi kita akan mengimpor semua yang kita butuhkan.
adalah kelas utama yang mewakili halaman pendaftaran. Ini yang pertama kali. Nah, kelas register page ini yang nanti akan bisa dipanggil di luar di luar apa namanya itu? Di luar register dot gitu. Kelas register ini. Coba aja buka di itu di ini Chan, Di mana, Pak? register page Register di page. login itu pasti sudah Oh ada iya, impor ini, sudah ada impor register.dart ya, iya Pak, ya kan? iya Pak. Register.dart. Karena dia nanti akan memanggil kelas register. Coba ke bawah, pasti ada register. Oh ini Pak. Nah, register page itu kan, register page ini kan nama kelas. Nama kelas yang tersimpan di dalam file register.dart. Dot dart. Jadi apa namanya ya? Proses proses utama di register.dart itu ya di kelas register page itu. Makanya sama ChatGPT dijelaskan di situ kelas register adalah kelas utama ya, karena yang dipanggil itu pertama kali. Terus ada state register page dari bagian register page yang digunakan untuk mengolah state keadaan. Jadi setiap program itu pasti nanti akan mengalami kondisi tertentu gitu. Nah, sama Flutter itu sudah dipisah-pisah, mulai dari kelas, ya kan, terus stage-nya dan seterusnya. Terus itu apa lagi? Text editing. Nah, text editing ini yang bisa digunakan untuk nginput ya, untuk input. Nanti kita mahasiswa akan ketemu juga yang hanya digunakan untuk nampilin data gitu kan, tapi nggak bisa diapa-apain. Kalau text editing itu bisa sebuah text box gitu yang bisa kita gunakan untuk input data, ngedit data, menggunakan text editing itu. HTTP POST itu terkait dengan pengiriman data ya. Terus dialog tadi untuk nampilin. Nah, ini bisa kalau misalnya kita minta lagi, coba di copy tadi, Chan. Yang ini Pak, Oh, oh, jelaskan seperti Anda menjelaskan anak SMA. Jelaskan per baris gitu ya. Jelaskan berbaris kode Pak ya. per baris kode seperti Anda menjelaskan anak SMA. Nah, dia akan menjelaskan per baris. Kalau kita kurang puas, tambahin lagi aja perintahnya. Hmm. Kan? Mana yang belum ketemu, kita tambahin perintahnya. Itu baru 12 ya, Iya Pak, 14 Pak. 14. Ya cuma fungsi-fungsi dasar yang dijelasin Pak, nggak berpajak. Ya bisa sebenarnya. Karena baris-barisnya juga dia harus memilih ya, karena kayak tanda kurung kurawal itu kan Eh, ya nggak mungkin dijelaskan juga jelasin. kan. Iya Pak. Itu ya, jadi kita bisa sinergi dengan artificial intelligence untuk memudahkan pemahaman ya, perintah-perintah atau skrip yang ada di Vikinesia atau pada saat kita ingin membuat Vikinesia.
ataupun aplikasi lain yang berbasis mobile gitu ya. Jadi kalau mahasiswa bikin proyek di luar PG Indonesia, sebenarnya juga bisa dengan menggunakan ChatGPT. Yang penting kita udah tahu nih kita mau bikin apa, ya, tampilnya apa, terus nanti dari tampil itu kita minta untuk buatkan IPI-nya. Dari IPI-nya nanti kita langsung menggunakan ChatGPT lagi untuk membuat tampilan-tampilan yang kita inginkan, fitur-fitur yang kita desain ya, atau yang kita inginkan di proyek tersebut. Nanti mereka akan buatkan. Oke ya, Chan nanti segera di ini ya, diselesaikan. Ya nanti bisa di-share ke kelompok yang lain. Nanti kelompok lain kita kasih tantangan untuk kira-kira apa yang bisa dimainin sama mereka penambahannya. Terus Oh nanti ya, mereka masing-masing juga bisa menyampaikan kan ininya, menyampaikan demo demo programnya, ya sedikit penjelasan gitu kan. Nah, untuk penjelasan sendiri kan bisa menggunakan ChatGPT tadi ya. baik, Pak. Berarti kode yang tadi saja, Pak ya, yang Ya sudah itu kan jadi. masih masih ada yang put belum kan, put del. Putnya belum, Pak. Maksudnya belum selesai kalau itu, Pak. Mm-mm. Maksudnya belum 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 sukses, Pak. Masih dalam progres. Tapi ya nggak apa-apa, itu dikasih. Nanti kelompok lain kan bisa Oh iya, Pak. bisa menggunakan, mau pakai lokalos atau pakai yang IPE-nya di yang sudah di cloud tadi. Kan kemungkinan besar ininya beda ya, Beda, Pak. Flutter-nya. Ya, Mm. Flutter terus apa Nanti versinya, Pak? nanti kalau Flutter-nya untuk mengantisipasi beda atau enggak, coba masuk ke PubSpec. PubSpec. Ya. Nah, ini oh, mahasiswa nanti kita tinggal cocokin aja nih. SDK-nya sama enggak? Ini kan 33 lebih kecil 400 kan. Ya, Kalau seandainya enggak sama, caranya nanti ke bawah. Nah, ini ada 3 tambahan kan, font OSM sama HTTP sama Flutter Form Builder. Nanti mahasiswa harus menyesuaikan dari SDK yang digunakan kira-kira untuk font OSM sama HTTP dan Flutter itu versi berapa. Ya dengan cara ini dihapus aja yang ini. 3 ini dihapus, terus nanti menggunakan terminal untuk apa nambahin font awesome sama HTTP dan Flutter form builder. Karena ini kan bawaan punya si Chan yang kebetulan Flutter-nya SDK-nya tadi sekian gitu. Nah, kalau nanti mahasiswa atau kelompok lain berbeda ya, ini dihapus, terus nanti melalui terminal bisa menambahkan ini 3 ini ya, ngetik, diketik di terminal. Perintahnya apa Chan? Saya lupa Chan. Menambahkan jarang pakai pub, saya, Pak. pub add coba. Iya, Pak. Kayaknya pub add terus Nah, terus itu nama ininya. nama paketnya, Pak ya. Coba HTTP gitu. Oh, sih. Flutter Flutter ya. Flutter pub. Jadi ditambahkan secara manual.
Nah, nanti HTTP-nya itu akan menyesuaikan, ya akan menyesuaikan dengan sendirinya. Biasanya begitu. Oke, Chan, itu ditaruh di Google Drive ya. Nanti di-share di grup. Baik, Pak. Kalau yang put kayaknya belum, Pak, karena masih belum. Maksudnya itu kacau itu, Pak. Maksudnya nggak running itu, Pak. Ya nggak apa-apa, ini kan udah register udah bisa, login udah bisa, motivasi udah bisa gitu kan. Oh ya, Pak. Berarti yang ini saja, Pak ya. Yang barusan didemokan, Pak ya. Iya, Baik, Pak. Atau mungkin saya share kode apa skripnya saja, Pak. Nggak semua ini. Lumayan gede, Pak, kalau satu project ini. ya nanti kan kalau khawatirnya nanti bikin bikin login main screen berbeda penamaan kan repot juga. Oh, Gitu. oh ya, Nanti Mas. ada mahasiswa nggak bikin folder dulu screens kan pasti nggak jalan juga. Oh iya, Pak. Atau Di lip zip aja, di zip. satu project ini, Pak ya. Satu folder Ah, ini, ah. Pak ya. Baik, Iya, Pak. oke ya. Baik, Pak. Sip. Terima kasih. Sampai ketemu nanti setelah UTS ya. Oh ya, Pak. Untuk kemarin kita kan udah dokumentasi bug-bug dari awal pertemuan itu nanti eh, untuk per kelompok atau satu orang, Pak, karena kita semua di kelompok itu bukan di kelompok sih, anggota kita tuh mencoba semua, Pak. Ya di kelompok Men- aja nggak apa-apa. Oh, satu kelompok, Pak ya. Satu, Mm-mm. nggak perlu per orang, Pak ya. Iya, oke ya. Baik, Pak. Saya izin live ya. Baik, Pak. Baik, Pak.